a minute. Nah, boleh lihat di screen yang yang mem share ini, apa itu literasi bahasa Inggris? Literasi bahasa Inggris, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan teks dalam bahasa Inggris secara efektif. Itu makna literasi bahasa Inggris secara umum. Nah, bagaimana komponen yang ada di literasi bahasa Inggris ini? Yang pertama ada membaca, reading, memahami teks tertulis. Yang kedua itu ada menulis, writing ya, menyusun kalimat dan paragraf yang jelas. Jadi you have to write down another sentence from one sentence to the other sentence. Dia menyusun, arrange the word. Nah, yang ketiga adalah mendengar, listening, memahami informasi dari percakapan. Yang keempat berbicara, speaking, menggunakan ide yang jelas. Selanjutnya terakhir berpikir kritis, critical thinking, menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan dari informasi yang diterima. Nah, ini secara umum komponen literasi bahasa Inggris. Namun, ketika nanti ujian di tes persiapan masuk MAN IC, membaca, reading yang akan masuk gitu ya. Kalau menulis, mendengar, berbicara tidak. Berpikir kritis, mungkin dalam suatu teks itu nanti ada soalnya yang high order thinking, agak hot. Nah, they will collaborate between reading and critical thinking, itu aja. Jadi menulis, mendengar, berbicara belum ada di tahun sebelumnya ya. Dan rata-rata itu membaca, reading itu ya hampir memang 100%, dan itu soalnya short text dan materi yang mungkin saya sampaikan sebentar lagi. Nah, ini apa saja komponen literasi bahasa Inggris dalam tes masuk MAN Insan Cendekia. Nah, yang tadi secara umum global. Nah, kalau ini lebih spesifik, specify, and you have to know reading comprehensions. Ada reading comprehension. Jadi apa itu reading comprehension, ma'am? Memahami teks bacaan, menjawab pertanyaan terkait ide pokok, makna dalam konteks, dan kesimpulan. Ini 85% soalnya tentang reading comprehensions. 85% itu prediksinya adalah soal tentang TOEFL IELTS ya, TOEFL prediction lah kalau jatuhnya ke kalian. Sama dengan kakak-kakak kelas 12 sekarang yang mau persiapan masuk perguruan tinggi, they have literasi bahasa Inggris sekitar 20 soal, dan itu dilakukan selama 20 menit estimasi waktunya. Jadi satu soal itu 1 menit. 85% soal kalian itu adalah reading comprehensions, selebihnya adalah vocabulary. Seberapa luas pengetahuan vocabulary nanti? Vocabulary itu kan banyak ya, luas. Nanti yang biasa keluar itu di masuk MAN IC itu uncommon word, kata-kata vocabulary yang nggak biasa, yang sering, yang bukan sering kita dengar dan kita ucapkan, pronouns and daily activities, but you have to improve your vocabulary. Akan banyak vocabulary yang uncommon word. And the next one, sinonim, antonim, sama seperti bahasa Indonesia ya, ada juga nanti sinonim dan antonim relate with reading comprehensions. And the last one is dari 15% itu adalah grammar. Ya, you have to know the basic grammar. Minimal yang 16 tenses sudah bisa ya. Nah, gimana tips sukses literasi bahasa Inggris, ma'am, untuk masuk MAN Insan Cendekia? Yang pertama dan yang paling utama adalah banyak membaca. The more you read, the more you get. The more you read, the more you get. Banyaklah membaca Ananda, karena dengan membaca itu akan terbuka cakrawala semuanya ya. Jadi kita banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat. Kita juga mudah memahami sebuah teks dari banyak membaca. Kalau di sini, kalau di MAN IC ini, abang-abangnya persiapan perguruan tinggi, mem menyuruh abang-abang yang kelas 12 sekarang ini untuk one day one text. Jadi they have to stall me every day when I check their attendance, and I will check and I will ask them what is the last topic that you have read. Mem tanya one by one. Jadi kalau nggak ada yang baca satu teks, they got punishment. Punishmentnya apa? Ya yang indah-indah, yang mendidik, yang tidak berdidik bukan. Paling keren itu adalah nanti telling story ya. Jadi lebih hebat. Jadi you have to read load.
banyak membaca ya nak. Minimal sebelum tes ini masih panjang waktunya. Tanggal berapa tesnya? Oh ya, akhir bulan ini ya Nad ya. Jadi masih ada kesempatan banyak membaca. Baca apa mem ya? Kalau misalnya fokus ke literasi bahasa Inggris, teks yang bahasa Inggris apapun, baca aja dulu. Minat membacanya aja dulu kita tumbuhkan. Kalau kita sudah membaca, if we love reading a lot, jadi kita mudah untuk menjawab soal yang berbentuk reading comprehensions. But if we hate reading, kalau kita udah malas dan muak membaca, jangankan mengerjakan soal, membaca aja kita tidak berkenan. Bagaimana kita bisa menjawab soal dengan baik? Nah, itu one of the strategy how to tips and trick how to get the good score special for literasi bahasa Inggris. Oke? Sampai di sini oke ya? Next adalah yang kedua tipsnya latihan soal. Jadi semakin berlatih kamu soal hari ini, banyak sih sumber-sumber yang ada di internet, memang nggak spesifik untuk persiapan masuk MAT IC, tapi kalau reading comprehension itu kan banyak. Boleh dilihat literasi bahasa Inggris yang untuk university atau yang untuk main idea topik itu banyak, dilatih aja soalnya. Jadi ketika pun nanti kita mendapatkan suatu teks itu belum pernah kita bahas, tetapi kita sering latih diri kita untuk menjawab soal, it will be easy for you. Believe me, it works well. Okay? Next, the next one is manajemen waktu. Jadi, selain kalian banyak membaca, latihan soal, jangan lupa manajemen waktu. Seperti bangun pagi, kalau kita mau sekolah jam 7, that's very impossible if we get up at 6. Kan nggak mungkin kita bangunnya jam 6 kan? Kapan sholatnya, kapan mandinya, kapan menggantikan pakaian seragamnya, kapan berangkatnya ke sekolah. Nah, itu harus dipupuk dari sekarang, manajemen waktunya untuk menjawab soal. Nanti tunjukkan trik bagaimana menjawab soal yang harusnya soal itu 1 menit bisa jawab dengan closing your eyes, itu 5 detik bisa dijawab. Oke? And the last is kuasai basic grammar. Kalian tahu kan yang 16 sentences itu kalian harus minimal yang basic, yang to be, adjective, verb, atau yang grammar simple present tense, preposition, what else, conjunction, itu udah di luar kepala ya. Masih banyak waktunya, jadi you have to increase your skill, especially for reading comprehension. Oke, next, materi yang akan diuji dalam literasi bahasa Inggris ada 6. Ya, jadi hari ini kita fokus on 2 materials only, short text and main idea. Next meeting, procedure text and news item. And the last one is restatement and detailed informations. Jadi today kita answer dulu ya yang short text sama main idea. Biar tipis-tipis, tapi kita bisa nanti jawab semua soal yang ada di tes besok. Nah, yang pertama itu I want to check first your response. Maybe they have some questions. Oh, wait a minute. Okay, ma'am. Wow, masya Allah. Nah, short text itu teks pendek adalah potongan tulisan singkat yang menyampaikan informasi secara ringkas. Jadi namanya short, berarti pendek teksnya ya, masih 1 paragraf atau 2 paragraf. So, contohnya adalah text announcement. Ini udah belajar ya di SMP masing-masing ya, short message, advertisements, and public notice. Ini adalah contoh dari short text. Nah, bagaimana cara menjawab soal short text ini? Yang pertama, you have to read and analyze, you have to understand the questions. Baca dulu dan pahami pertanyaan. Bagaimana mungkin kita mengerjakan soal, tapi kita nggak tahu apa arti soalnya dan maksudnya seperti apa. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan pernah bermimpi kita bisa mengerjakan suatu soal dengan benar, tapi kita belum paham lagi apa itu questionsnya. Jadi you have to understand first about the questions. The next one is identifikasi ide pokok. Nah, ini yang paling penting, ide pokok, main idea. Temukan kalimat utama di setiap paragraf. Ide pokok. Jadi di every paragraph itu ada ide pokoknya kan, biasanya ada di first sentence or the last sentence.
Nah, yang ketiga adalah tips menjawab soal short text, cari kata kunci. Kalau yang ditanya, kita tahu itu teksnya announcement, kata kuncinya apa? To announce, atau teks apa lagi? Teks advertisement, itu kan dia mempromosikan, berarti they will persuade readers, okay? And the last one is latihan rutin, sering membaca teks pendek berbahasa Inggris dan latihan soal sejenis. Ini hanya teori sih sebenarnya, yang paling penting adalah practice. The more you practice, the more perfect you are. The more you practice, the more you get. Okay? And the next, how to say, wait, ya. Oke, sorry ya, tadi mati. Agak error laptopnya. Nah, ini salah satu contoh soal tadi yang di pretest ya. Benar semua ya? Ada juga yang nggak benar nih. Mungkin karena hilaf. Mana pertanyaannya? Oh, ya ini pertanyaannya, sorry. What is the announcement about? Jadi pertama adalah tips and triknya, you have to langsung aja lihat ke pertanyaan. What is the announcement about? Jadi tentang apa sih? Itu nampak ya, dari mana kita tahu itu teks pengumuman, karena dilihatnya pay attention, itu kata kuncinya, pay attention, please join us. Are you ready? Berarti kan itu teks announcement. Nah, you have to check the question. Udah kamu baca tadi questionnya kan, udah paham artinya, langsung lihat optionnya. Gak usah dulu fokus ke teks, lihat optionnya, kita lihat, kita eliminasi satu-satu. School debate, ada di sini school debate, bukan school yang debate ya, berarti kita salah ya. Yang kedua, school competitions. Di sini bukan school competitions, but English debate competitions. Jadi jawabannya jelas D. Okay, and English debate competitions. Okay, next. Oh, ada yang apa nih, Adnan? Thank you, Brother Adnan. Next, kita contoh soal selanjutnya ya. Oh ya, sorry, saya off mic ya. Udah. Ini ada teks yang kedua. Pertanyaannya, what is the main argument presented in the text? Jadi setelah kita tahu apa sih argumen pendapat yang paling pokok yang ditampilkan dalam teks, apa jawabannya? Watching TV is more entertaining than reading books. No, bukan ya. Karena di sini jelas. Tadi kenapa? Why reading books is better than watching TV? Di sini ada pembahasannya, boleh dilihat. Teks ini menjelaskan bahwa membaca buku memberikan manfaat lebih. Reading books provides numerous benefits compared to watching televisions. Di first sentence-nya aja sudah menjelaskan. Jadi kan kalau ada sebuah teks, short text itu kita fokus first for the first sentence. Khususnya dalam meningkatkan konsentrasi dan kemampuan berpikir kritis. Jawabannya A, C, dan D itu bertentangan banget dengan isi teks.
Tapi yang B itu, reading books improve cognitive skills better than watching TV. Jadi jelas jawabannya adalah B. Hampir 80% jawabannya benar ya. Berarti hebat-hebat semuanya nih, siswa dan siswi MTS dan juga SMP yang akan masuk ke Madrasah Aliyah Insan Cendekia. Tetap semangat ya, saya doakan semoga lulus, dapat yang terbaik. Oke, next. Nah, ini sorry. Nah, ini artinya fresh ya, ada iklan. Ini namanya teks iklan ya, advertisement. Tadi contohnya yang pertama itu teksnya short teksnya ada announcement, yang kedua tadi tentang teks apa ya, watching itu analytical, and then ini advertisement. Tujuan utama dari sebuah iklan adalah untuk mempersuasi, mengajak atau membujuk orang untuk membeli produk tersebut. Jadi kalau to inform, kan kita lihat tuh kata kuncinya. Kalau misalnya teksnya itu advertisement itu kan main poinnya adalah goal, purpose for the text is aim. Purpose-nya, tujuan teksnya adalah untuk mengajak orang untuk membeli produk atau membujuknya untuk mengikuti apa yang mereka iklankan. Jadi kalau to inform itu nggak make sense, maksudnya kurang tepat. Yang C to explain, enggak, karena dia explain, text explanations ya. To compare juga. Nah, yang paling tepat adalah to persuade people to buy fresh peaches, oranges. Karena dia mempunyai tagline, stay fresh, stay healthy. Makanya dia memperkuat ajakan untuk mencoba produknya. Ini selanjutnya adalah teks notice ya, teks apa? Ada di sini, why is the area being closed according to the notice? Jawabannya adalah ya karena area ini ditutup untuk alasan keamanan selama proses pemeliharaan berlangsung. Hal ini bertujuan untuk melindungi pengunjung dari potensi sesuatu yang bahaya. Kan coba dilihat di sini ada lihat tuh for special event, nggak ada special event di sini kan? Berarti mata kita harus melihat apa ini notisnya, dilihat nggak ada di sini yang event tertentu. Berarti udah jelas salah. Kita mainnya sistem eliminasi ya. Udah paham kita pertanyaannya, udah tahu kita maksud tujuan apa pertanyaannya, kita langsung melihat option dan kita akan eliminasi one by one menjadi salah satu jawaban yang kita yakini benar. Nah, yang D, ada nggak di sini mereka bahas tentang wildlife conservation, tentang binatang buas? Nggak ada. Yang ada sini will be closed kan? Atau di sini ada gajah? Nggak ada. Terus yang C, because of the bad weathers, gitu, enggak ya. Ada dia dibilangin safety reasons, kita nggak tahu pula apa ya, ada alasan tertentu pengamanannya. Jadi due to safety concerns during the maintenance. Jawabannya adalah B. Ini sekitar 65% bisa menjawab. Banyak yang jawab itu for special event. Kalau for special event di sini nggak ada eventnya, entah birthday, entah apa, seperti acara organisasi, nggak ada ya event suatu acara. Nah, jelas ya jawabannya B. Lanjut kita yang kedua, materinya yaitu tentang mind idea. Mind idea ini bisa disamakan, ini bagian dari reading comprehension ya, itu sekitar 4-5 soal itu biasanya keluar. Karena selama ini Mem juga ikut mengawas. Mem nggak buat soalnya, juga Mem nggak tahu persis soalnya, tapi prediksinya beberapa kali Mem mengawas di ujian 3 tahun terakhir ini, 4 tahun terakhir ini, ketika Mem mengawas online kan siswa datang ke Matice, itu memang soalnya rata-rata teks. Teksnya itu kalau short text itu agak kecil kemungkinannya, sedikit yang keluar, tapi kalau yang reading comprehension itu hampir 3-5 soal, around 3-5 soal itu keluar. Nah, dilihat di sini ya, ini pakai bahasa Inggris, salah di typo nih.
What is main idea? Main idea itu adalah paragraf ya, ide pokok dalam suatu paragraf yang penulis itu buat sebuah topik tentang sebuah topik. Jadi the author's message about the topic. Main idea ide pokok. Dia lebih spesifik. Every paragraf mereka akan ada main idea. Sama lah seperti bahasa Indonesia, hampir sama dengan bahasa Indonesia. Cuma bedanya bahasa Inggris using English ya full. Pasti ada bahasa Inggris, pasti bahasa Inggrisnya full. Jadi finding the main idea is critical to understanding what you are reading. It helps to details make sense and have relevance, and provides a framework for remembering the content. Jadi kita melihat details, every subject of the paragraph, kita melihat specific details, specific information of the paragraph. Oke? Nah, ini main idenya. Bagaimana kita mengidentifikasi the questions? Bagaimana cara kita tahu apa sih pertanyaan apa yang relate dengan main idea? Jadi kalau ada pertanyaan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 until 6 ini berarti itulah salah satu ciri main idea. What is the topic of the passage? Kalau what is the main idea of the passage langsung tahu ya itu main idea. Tapi kalau misalnya what is the author's main point in the passage berarti itu sama sinonim dengan what is the main idea of the passage. Berarti ada nih 7 ya, 6 ini adalah contoh pertanyaan yang sama untuk menanyakan main idea. Which of the following would be the best title? With what is the author's primary concern? What is the author's main point in the passage? What is the main idea of the passage? What is the subject of this passage? And what is the topic of the passage? Jadi ini adalah pertanyaan main idea yang keluar. Ya, oke. Pokoknya di mana-mana main idea pasti ada. Jangankan di masukman IC soal-soal assessment kalian yang sumatif, formatif atau yang di ulangan harian biasa di K13 itu pasti ada kan tentang main idea. Latih terus ya, soalnya banyak membaca, banyak mengerjakan. Nah, ini tips and tricks how to answer the questions. Kita lihat topiknya, kita identifikasi topiknya. Oh, topiknya tentang sekolah berasrama. Itu topik tuh secara umum, secara luas. Oh, kita identifikasi dari mana taunya? Kan kita bisa baca cepat, skimming and scanning. Itulah kita harus punya skill. Karena kita kan estimasi waktunya satu soal itu menjawab sekitar 60 detik. Nggak ada yang real pasti estimasi ya. Sekitar around 60 detik sampai 90 detik. That's very impossible kalau kita baca semua teks. Itu akan memakan waktu satu soal sekitar 5 menit. Nah, salah satu caranya adalah skimming and scanning. You have to analyze every sentences to make easy to understand or answer the questions. Jadi kamu harus identifikasi topiknya tentang apa. Matanya dilihat satu-satu. Wow, ini tentang asrama, sekolah asrama. Selanjutnya adalah summarize the passage. Kamu simpulkan sendiri. Oh, yang ini tentang ini. Oh. Walaupun gimana? Vocabulary-nya nggak tahu. Nah, itulah salah satu PR kita harus improve vocabulary. Kalaupun sudah di medan perang, kita nggak tahu vocabulary-nya, bisa dilihat before sama after sentence. Relate nggak? Kita bisa guessing. Oke? Kita bisa lihat, kalau nggak tahu kita isi vocabulary-nya, you have to check. Kamu bisa ngelihat before sama after-nya. Oke? And the next, nomor 3 adalah look at the first and the last sentence of the passage. Salah satu tipsnya mencari jawaban dari main idea adalah kita lihat first and the last sentence. Jadi kalau udah tahu first sentence, tapi rata-rata banyak di first sih, ada juga di last sentence, bahkan di kata kedua sebuah paragraf. Nggak mutlak sih harus di first sentence, bahkan ada yang di kalimat kedua sebuah paragraf baru ketemu main idenya. Tapi cenderung rata-rata itu adanya di first and last sentences of the passage. Dan yang keempat adalah look for the repetition of idea. Maksudnya adalah cari kalimat ide-ide yang sering diulang. Karena itu adalah salah satu keyword, kunci. Kalau semakin diulang, itulah jawabannya. Oke? Nah, ini contohnya ya.
Boleh dibaca dulu, boleh dilihat-lihat dulu apa sih skimming, scanning, ada gambut gitu ya, gambut itu. Terus dilihat lagi ada berapa paragraf nih, 1, 2, 3 paragraf dilihat. Nah, pertanyaannya pertama, salah satu strateginya adalah ketika melihat soal gini, kita harus lihat, oh udah ada 4 jawabannya ya. Harusnya nggak ada jawaban. Jadi pertama kita lihat adalah soalnya, what is the author's main point in the passage? Apa sih pertanyaannya tentang main idea, sama seperti dari 6 tadi kan? Kita we have to check the main point-nya. Apa di sini main point-nya, main idea-nya? Kita baca langsung teksnya secara singkat, secara skimming and scanning. We have to check. Nah, coba lihat di paragraf kemana, apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Ya, kita lihat kenapa. Oh, sorry. Nah, ini. Coba lihat. Di paragraf pertama. Tadi kan salah satu idenya adalah lihat first sentence or last sentence. The first sentence coba taken from the name of the village, desa Gambut, now Gambut subdistrict, located. Dia masih ceritakan tentang di Banjarmasin, South Kalimantan gitu kan. Kita lihat lagi di end of the passage. The nature and characteristic of the pit soils can be determined based on their physical and chemical properties. Ya kan? Langsung dapat jawabannya. Karena rata-rata di main idea itu adalah di last sentences of the first paragraph. Dapat kan jawabannya ini? Di paragraf terakhir, kalimat pertama. Kalimat terakhir di paragraf pertama. Nah, jelas jawabannya dia. Kalau yang A, Mas ini masih secara umum, aduh sorry, error laptopnya. Kalau yang A, ini kan masih secara umum, sedangkan main idea kita spesifik, kita harus mencari secara detail. Nah, yang B, different, nggak different kan? Different itu berbeda ya. Mem, gimana? Kamu masih minim vocabulary? Karena masih panjang waktu kita, tidak ada kata terlambat. Improve vocabulary-nya aja ya. Semakin banyak membaca, semakin kepo kita. Tahu kan kepo kan? Pasti semuanya kepo. Knowing every particle object. Kalau kita lagi kepo yang positif, kita cari di dictionary, di kamus. Mem sarankan kamusnya memang kamus yang betulan ya, jangan kita pakai yang elektrik atau cek di laptop atau chat GPT. Itu namanya short term memory. Tapi kalau kita buka kamus beneran kamus hard copy-nya, it will be long term, akan lama lengketnya di kepala. Mulai dari kita ngecek huruf C, huruf H gitu kan. Jadi it will be easy for you. Nah, yang C sama ya dengan yang B tadi, dia masih tekankan dengan different-nya itu salah. Sedangkan yang elang, yang EI, itu because of, bukan brown, nggak ada dia menyebutkan kalau dia itu berwarna brown gitu di every paragraph. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang domba, Didi. Oke. Dulu, ntar lagi. Brother Adnan, mungkin ada kawannya yang mau bertanya, boleh dipersilahkan di open mic-nya atau di chat bagaimana prosedurnya. Ini banyak yang nanya, kamu tinggal di mana? Thank you ya, Mem. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, saya silahkan untuk raise hand. Gunakan fitur raise hand agar saya bisa melihat siapa aja yang ingin bertanya. Oke, Hazik Delvino Purba, Indra, silakan Hazik untuk unmute. Yang paling jauh pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mem, izin bertanya, apakah bisa untuk mencari ide pokoknya hanya dengan membaca awal dari paragraf setiap paragrafnya? Ya udahlah. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang bertanyakan? Hazik. Ya, sebenarnya kalau main idea itu kan, kalau secara umum dia kan ditanyanya what is the main idea of the passage. Passage itu kan satu teks
teks itu terdiri dari beberapa paragraf, ya kan? Ada 3 paragraf, ada 2 paragraf. Nah, sebenarnya itu adalah di masing-masing every paragraph itu they will show the main point. Tapi kebanyakan itu ada di first paragraph, first sentence of the first paragraph. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga di akhir. Nah, makanya kita gunakan adalah seperti apa? Every option itu kita evaluasi, kita apa namanya? Kita eliminasi satu-satu. Oke?